Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 oleh Dini Widianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Salman Al-Farisi, Bandung. Materi modul 1.4. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah yang perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman atau konsekuensi merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Chelsom Gosen tahun 1996. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, adanya kontribusi dari semua warga kelas dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol merupakan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi adalah: pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seek the belief. Berikutnya adalah kaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Berdasarkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik adalah menuntun murid dalam memunculkan disiplin dirinya dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Salah satu nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid adalah menuntun dalam mencapai pemenuhan kebutuhan dasar mereka, serta melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas sehingga tercapai disiplin positif.
Ketika seorang guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, maka tidak akan melakukan hukuman, tapi konsekuensi dengan berlandaskan keyakinan kelas yang telah disepakati dan akan memilih posisi kontrol teman, pemantau, atau manajer dalam menghadapi murid yang melakukan pelanggaran dengan pendekatan segitiga restitusi. Visi dari seorang guru penggerak berfokus pada mewujudkan seorang murid sesuai dengan kebajikan universal yang menjadi keyakinan sekolah. Refleksi. Seorang guru penggerak harus mampu dalam menumbuhkan kesadaran disiplin positif pada murid. Seorang guru penggerak harus dapat mengontrol muridnya serta menumbuhkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada diri murid. Seorang guru penggerak seharusnya menghindari pemberian hukuman, tapi membangun konsekuensi dengan murid. Seorang guru penggerak harus tepat dalam menerapkan posisi kontrol dalam menangani pelanggaran murid. Seorang guru penggerak harus menuntun muridnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seorang guru penggerak harus mampu membangun keyakinan kelas bersama murid. Seorang guru penggerak harus mampu melakukan proses segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan muridnya. Kini saya berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah seharusnya mulai dari saya sendiri dulu dengan menjadi teladan bagi murid saya yang untuk kemudian dengan sendirinya akan menumbuhkan pula kesadaran berdisiplin positif pada murid juga. Ketika saya menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah, saya mendapatkan dukungan yang baik dari manajemen sekolah dan rekan sejawat karena kami memiliki tujuan yang sama dalam membangun karakter murid sesuai dengan visi sekolah. Perasaan saya sangat senang karena dapat memberikan inspirasi dalam mewujudkan visi sekolah. Berdasarkan pengalaman dalam menerapkan budaya positif, saya harus lebih fokus pada penumbuhan kesadaran murid agar mereka melaksanakan bukan karena terpaksa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah teman, dan perasaan saya senang karena murid menjadi lebih dekat dan percaya kepada saya. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah teman, pemantau, atau manajer. Karena menurut saya, ketiga posisi kontrol ini sangat baik dan diterapkan berdasarkan permasalahan dan murid yang saya hadapi. Pada dasarnya, sebelum mempelajari modul ini, saya telah menerapkan prinsip dasar restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, tahapannya belum sempurna, yaitu belum memunculkan keyakinan pada murid. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi dan dukungan dari seluruh stakeholder. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan katsiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.